Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai materi kali ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi bab 3 yang berjudul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Apa itu semua bersih hidup jadi nyaman akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bersih atau dalam bahasa Arabnya toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi apabila seseorang terkena najis atau hadas, maka tidak boleh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan lebih bermakna. Toharoh atau bersuci meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan dan mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Selanjutnya najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, atau kotoran manusia, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya najis yang ketiga yaitu najis mughaladoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah melalui beberapa tahapan, yaitu membasuh sebanyak 7 kali, salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur atau tempat kita buang air besar. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil cukup dengan berwudu, sedangkan bila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Selanjutnya bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu pertama, berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid atau menstruasi, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, yang keenam meninggal dunia. Berikut cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Demikian materi kita kali ini. Silahkan dipelajari baik-baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.